gimana ceritanya tanah yang diwarisi oleh bapak saya dari dari orang tuanya dan diwariskan kepada saya karena orang tua kami sudah meninggal, sekarang tiba-tiba diklaim oleh kehutanan menjadi milik mereka. Akar masalah dari semua konflik agraria yang terjadi di negeri kita, tidak hanya di Tanah Batak, tapi seluruh wilayah Nusantara, itu sebenarnya berakar dari apa yang kita kenal sebagai domain verklaring ya. Jadi kolonial Belanda pada tahun 1870 itu menetapkan semua dalam tanda kutip tanah terlantar sebagai milik negara, kira-kira begitu. Saya akan bicara khusus Tanah Batak. Di Tanah Batak nggak ada tanah terlantar. Semua tanah itu milik marga. Misalnya di Sipahutar. Sipahutar itu kampungnya Simanjuntak, ya. Kampung saya misalnya Kecamatan Pormonangan. Itu tanah marga Manalu, dan Manalu nanti akan dibagi-bagi lagi. Ranggit-Kit itu misalnya Siguk Guhi, Huta Tinggi itu Rumah Gorga, Parmonangan, Huta Juli itu Rumah Butar, dan lain sebagainya. Tapi kan oleh pemerintah Belanda pada saat itu, karena dilihat itu adalah hutan belantara, ya itu dianggap bukan pemukiman, bukan perkebunan, dianggap sebagai tanah negara gitu. Nah, pengakuan atau klaim sepihak dari pemerintah kolonial Belanda inilah yang membuat adanya peta kehutanan yang diproduksi oleh kolonial, dan itulah yang kita warisi hingga pada saat ini. Memang pada tahun 60 kita Republik Indonesia setelah merdeka, pada tahun 60 kita punya undang-undang agraria yang baru, itulah Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Nah, di situ sebetulnya ada pengakuan terhadap tanah adat. Nah, tetapi di masa Orde Baru, karena Orde Baru waktu itu lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi, nah maka pemerintah mengembalikan semangat domain verklaring itu ke dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan, ya. Sehingga pada saat itu pemerintah menetapkan sekitar 143 juta hektar. Jadi itu hampir 75% dari seluruh wilayah Indonesia itu sebagai kawasan hutan. Orde Baru mengembalikan semangat domain verklaring itu ke dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan. Sampai saat ini masih ada sekitar 63% wilayah daratan Indonesia sebagai kawasan hutan. Ya, dan ada data dari pemerintah tahun 2017, 95,76% izin konsesi kehutanan itu diberikan kepada korporasi. Hanya 4,14% dialokasikan bagi masyarakat. Contoh kasus yang real nih ya. Bapak saya punya warisan sepetak hutan di kampung kami di Kecamatan Parmonangan. Itu dari leluhurnya. Ya, saya waktu kecil masih ingat, saya sering diajak ke sana, dan sampai sekarang kami menanaminya dengan pohon aren. Anda tahu apa yang terjadi? Sebulan yang lalu saya memeriksa tanaman bersama abang saya ke sana, dan tiba-tiba ada pilar dari kehutanan, dari saya nggak tahu apakah itu dari Dinas Kehutanan Provinsi atau Kabupaten, tapi di situ ada pilar hutan produksi milik negara. Ini gimana ceritanya tanah yang diwarisi oleh bapak saya dari orang tuanya dan diwariskan kepada saya karena orang tua kami sudah meninggal, sekarang tiba-tiba diklaim oleh kehutanan menjadi milik mereka. Ini bagaimana gitu? Dan nanti kalau diberikan, dan ternyata karena itu hutan produksi, lalu diberikan kepada TPL dan ternyata itu konsesi TPL, saya akan berhadapan dengan TPL. Nah, itulah yang terjadi di banyak komunitas, apakah di Sihaporas, apakah di Onan Harbangan, di Sipahutar, apakah di Janji Maria, di berbagai komunitas masyarakat adat menjadi akar persoalan. Jadi domain verklaring pada era kolonial diwarisi menjadi peta kehutanan ya dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan, meskipun mengalami revisi, tetapi peta itu masih kita warisi sampai saat ini. Dengan kata lain, peta kehutanan kita adalah
peta yang diwarisi dari kolonial penjajah Belanda.